Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, Ananda Solihah, Ustazah kelas 4B. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, syukurlah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oh iya, hari ini agak siang ya Ustazah mengirimkan materi. Ya, tapi Ustazah yakin semua Ananda Solihah sudah mandi, sudah makan, sudah sholat duha ya semuanya ya. Oke, baiklah saat ini Ustazah akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia di tema 3 ya. Yang seperti Ustazah sampaikan tadi, kita akan mempelajari tentang apa itu puisi. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Angkatkan kedua tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Oke, Solihah, baiklah. Masih semangat? Tetap semangat. Oke, kita lanjut materi hari ini, Bahasa Indonesia tentang puisi. Apa itu puisi? Siapa yang tahu? Puisi yang dibaca sama Kaira. Iya, Kaira sudah pernah ikut lomba baca puisi ya, teman kita Kaira ya. Kemarin juga ada beberapa Ustazah lihat sedang memegang selembar puisi ya. Sarah juga ya, suka membaca puisi Ustazah lihat waktu di kelas, waktu istirahat. Iya. Nah, puisi itu merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Penyair itu artinya pengarang puisinya. Yang membuat puisi disebut penyair. Apakah ciri-ciri sebuah puisi? Puisi itu terdiri dari baris dan bait. Puisi biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam satu puisi terdapat beberapa baris kata atau kalimat. Itu ya, ada beberapa baris. Nah, setiap baris yang ada 4 baris itu dinamakan satu bait. Biasanya satu bait itu ada 2, 3, atau 4 baris. Kemudian ada irama dan rima. Nah, irama adalah keselarasan bunyi pada puisi dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membaca puisi. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Itu ya. Nah, kita lihat puisi dengan judul Cita-cita. Nah, baris pertama, pikiranku melayang ke suatu masa. Pertama, aku pun bertanya-tanya. Kedua, mau jadi apa aku saat dewasa? Nah, ini merupakan baris ya. Nah, kemudian ada 4 baris ini, 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 baris ini merupakan satu bait puisi. Kemudian ada 3 baris di bawah ini, bait kedua. Gitu ya. Jadi setiap bait terdiri dari beberapa baris ya, berbeda-beda ya. Nah, ini puisi bebas ini ya. Tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Nah, di sini puisi ini berirama sama. Iramanya ujungnya adalah setiap baris dalam bait puisi ini berakhiran a ya. Jadi iramanya sama ya. Paham ya? Antara bait ya. Ya, dalam satu bait terdiri dari beberapa baris, kemudian iramanya di akhir setiap kalimat dari setiap baris itu berakhiran a. Nah, iramanya sama ya, iramanya. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, selanjutnya jenis rima pada puisi. Ada rima ABAB, ada rima ABBA, ada rima AABB, ada rima AAA. Kalau rima ABAB ini disebut puisi berirama silang.
Dia memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga dan baris kedua dengan baris keempatnya yang sama, ya. Baris pertama sama dengan baris ketiga. Kemudian baris kedua sama dengan baris keempat. Silang ya, AB AB, ujung katanya ya. Kemudian rima AB BA. Di sini disebut rima peluk. Bait puisi yang berima peluk memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat. Baris pertama dengan baris keempatnya AA. Baris kedua dan baris ketiganya BB. Seperti itu. Kalau rima AA, BB, baris pertama dan baris kedua sama. Kemudian baris ketiga dan baris keempat sama. Kalau rimanya AA berarti puisi berirama terus. Sama seperti contoh puisi yang tadi ya. Rimanya AA, sama semuanya. Ya, baris pertama, kedua, ketiga, hingga baris terakhir itu memiliki rima yang sama. Seperti itu perbedaannya. Nah, selanjutnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengetahui makna puisi. Nah, yang pertama adalah kita perlu membaca puisi secara keseluruhan dengan seksama. Kemudian kita baca puisi tersebut dengan berulang-ulang agar dapat mengetahui tema dari puisi itu. Selanjutnya, bacalah setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. Kemudian mencatat pokok yang disampaikan dalam puisi. Selanjutnya, catat pula peristiwa penting yang terjadi dalam setiap baris pada bait puisi. Selanjutnya, catat pokok-pokok isi puisi dengan menyusun catatan tersebut ke dalam sebuah tulisan menggunakan bahasa sendiri. Ya, misal puisinya tadi tentang cita-cita. Nah, temanya kita sudah tahu tentang cita-cita. Kemudian berisinya tentang cita-cita apa, mau jadi apa dia nanti saat besar ya. Seperti itu. Oke, paham ya? Ya, Ustazah yakin bisa semua Ananda Solihah ya. Selanjutnya, nah ini contohnya cita-cita yang berbeda. Kita lihat. Kita baca dulu ya, seperti biasa. Ku ingin menjadi penari, bergerak ke sana kemari, dengan gerakan elok dan gemulai, menyajikan tarian dengan lihai. Nah, jadi cita-citanya mau jadi penari ya. Yang di sini bait pertama. Nah, ini bait pertama terdiri dari 4 baris. Kemudian rimanya apa ini? I. Ya memang betul i ujungnya ya, tapi tidak ada rima i. Adanya rima a. Artinya ya iramanya sama semua adalah a. Baris ke-1, kedua, ketiga, dan 4 memiliki rima yang sama. Begitu ya. Kemudian bait kedua. Kau ingin menjadi petani, bekerja di sawah setiap hari, merawat tanaman padi sepenuh hati, menghasilkan bulir-bulir padi cikal bakal nasi. Ya, ini sama juga rimanya ya. Baris ke-1, kedua, ketiga, dan 4 memiliki rima yang sama. Kemudian bait terakhir. Bait ketiga. Walaupun berbeda, cita-cita kita istimewa. Tak perlulah bertengkar karenanya, karena kita adalah saudara sebangsa. Nah, ya. Ini cita-cita ya, berbeda judulnya. Berarti temanya tentang cita-cita. Ada yang mau jadi penari, ada yang mau jadi petani, begitu ya. Ini dinamakan bait, terdiri dari beberapa baris. Ada berapa bait puisinya? Ada 3, iya betul. Bait 1, bait kedua, bait ketiga. Kemudian memiliki rima yang sama. Jadi sudah paham ya, Solihah ya? Jadi sudah paham Solihah tentang bait dalam puisi, kemudian rima dalam puisi. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat materi berikutnya. Nah, kita coba membuat puisi yuk. Nah, jadi kita membuat atau mengarang puisi. Siapa yang sudah bisa? Siapa yang pernah membuat puisi? Ya, kita lihat bagaimana cara membuat puisi. Ya, sama seperti mengarang seperti biasa, ya. Tentang imajinasi kita, pikiran kita, ya, kita tuangkan, kita tulis ya dalam selembar kertas. Nah, kita lihat apa yang kita persiapkan untuk membuat puisi. Yang pertama, tentukan tema puisi yang disukai. Ya. Atau puisi tentang tema cita-cita tadi boleh. Tema tentang lingkungan boleh. Tema tentang orang tua boleh, ya, apapun ya. Yang penting positif.
Kemudian pastikan kita sudah menyiapkan peralatan tulis, kemudian melakukan observasi terhadap objek pada tema puisi, pengamatan ya. Oh, bagusnya tentang cita-cita aja deh. Aku mau jadi cita-citaku mau jadi ini, misal jadi dokter. Kemudian atau tentang lingkungan sesuai dengan materi tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup di lingkungan kita. Nah, atau yang lainnya boleh. Kemudian observasi dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. Observasi itu pengamatan ya Solihah ya, di lingkungan kita, atau boleh disebut juga kita mencari inspirasi tadi ya, agar lebih banyak dapat memperoleh inspirasi kayak gitu ya. Inspirasi itu apa Ustazah? Inspirasi itu suatu apa ya? Apa yang kita lihat itu mengalir gitu. Jadi idenya seperti itu ya. Misal kita pergi ke hutan atau kita pergi ke sungai atau kita pergi ke laut, ke pantai ya, dapat inspirasi, dapat ide kayak gitu. Ya. Kemudian tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Nah, misal puisinya tadi tentang cita-cita. Nah, maunya cita-citanya jadi dokter, misal seperti itu. Peristiwa apa yang terjadi, misal pada dokter, kayak gitu. Kemudian catatlah setiap informasi yang dibaca atau disimak. Nah, dicatat apa yang sudah terpikirkan oleh kita, ide-idenya, kata-katanya, kalimatnya, kemudian ditulis. Seperti itu ya untuk membuat puisi. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. Nah, tentunya kita perlu menggunakan kata-kata yang bermakna positif, ya, yang bagus, yang baik. Kemudian hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek atau menghina. Ini tidak boleh ya. Silang besar. Kemudian gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi agar akhir puisi terdengar lebih indah dibaca. Seperti tadi rimanya a i ya. I semua ujung kata-katanya tadi menari ya. Pokoknya iramanya jadi indah gitu. Kalau mau A semua sama berarti rimanya a. Kalau mau rimanya berbeda a b boleh ya. Kayak gitu. Mirip-mirip juga dengan pantun ya, ujungnya seperti itu ya. Rima. Gunakan kata-kata yang santun. Kemudian gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Misalnya dokter yang menangani orang sakit diumpamakan dengan tangan yang selalu mengulur. Puisi akan terlihat lebih indah jika menggunakan kata kiasan atau kata pilihan. Kamu dapat menentukan pilihan kata dengan cara mencari kata yang memiliki kesamaan arti atau sinonim. Ya. Yang kemarin itu puisi yang dibacakan teman kita mengikuti lomba puisi Kaira ya, Ananda Kaira, itu tentang puisi tentang bumi ya. Bagaimana bumi itu terbentuk, tercipta ya. Itu Masya Allah yang membuatnya masih usia SMP ya, kelas 7 SMP. Abinaya ya, karya Abinaya itu Masya Allah. Judulnya Resep Membuat Jagat Raya. Keren sekali puisinya ya. Dan juga dibacakan dengan bagus oleh teman kita, Kaira. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menulis puisi tadi sudah ya. Disiapkan alat tulis, kemudian menentukan tema juga. Yang ketiga, memilih kata yang baik, yang sesuai dengan tema, kemudian menuliskan puisi tadi sesuai imajinasi dan pikiranmu. Kemudian kalau sudah selesai dibaca berulang-ulang agar kamu dapat mengetahui jika ada kata-kata yang kurang sesuai dengan isi puisi sehingga dapat diperbaiki. Seperti itu. Paham Solihah? Ya, paham ya? Atau dapat inspirasi mau ke pantai minggu ini, Sabtu ini nanti ya, tentang indahnya pesona Laut Bangka gitu. Ya. Itu Ustadz Cecep, Ustadz kita kelas 4B itu banyak sekali ya karangan puisi-puisinya tentang Laut Bangka gitu. Banyak sekali, nanti boleh minta contoh ke beliau ya. Ustazah dulu juga pernah membuat atau mengarang puisi waktu SMA, tapi sudah lupa ya naruhnya di mana ya, karena dulu nggak ada file yang untuk bisa disimpan, dulu bisa ditulis biasa ya, di kertas biasa, nggak diketik, jadi nggak ada filenya, udah lama sekali waktu SMA ya. Pernah juga buat puisi. Nah, sekarang nanti tugas kalian challenge-nya membuat puisi dan membacakan karya puisi kalian itu ya.
Oke. Nah, salah satu jenis karya dari seorang pengarang adalah puisi. Nah, ini kita lihat. Puisi yang dikarang berisi imajinasi dan pendapat pengarang tentang suatu kejadian, kemudian dirangkai menggunakan kata-kata yang indah. Kata-kata yang digunakan dalam puisi seringkali memiliki sebuah makna. Sebuah makna itu artinya arti ya, sebuah arti yang dalam. Puisi menggunakan kata dan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan lain. Nah, ya, beda dengan karangan cerita ya, itu cerita itu beda, itu panjang, kalau puisi agak pendek ya. Ya, itu lebih pendek maksudnya kalau puisi. Paham ya? Saya yakin sudah bisa Nanda Solihah semua bahwa puisi itu merupakan karya sastra ya, berupa karangan tulisan ya, berisi makna yang dalam tentang puisi, kemudian dibacakan dengan gaya dan intonasi yang bagus. Nah, bagaimana cara membaca puisi? Kita lihat. Mendeklamasikan puisi. Nah, di sini caranya maksudnya adalah mendeklamasikan itu cara membaca puisi yang baik dan benar. Bagaimana cara yang baik dalam mendeklamasikan puisi? Yuk kita lihat materinya terakhir ya. Nah, pertama, sebelum kita membaca puisi dengan baik, kita perlu menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Nah, setelah kita baca puisi itu, ya pasti tentunya ada jeda-jeda. Jeda itu maksudnya jarak, spasi ya. Nggak bacanya ngebut. Puisi, misalnya judulnya adalah Cita-citaku menjadi dokter. Dokter adalah sebuah cita-citaku. Ketika aku besar nanti aku ingin jadi dokter, bisa membantu orang tua, bisa membantu orang lain, membantu sesama ya. Itu tidak ada jedanya, itu bukan membaca puisi ya. Nah, membaca puisi yang baik itu dengan tanda jeda. Nah, kalau garis miring 1 berarti berhenti sesaat untuk bernafas ya. Sama seperti tanda koma fungsinya ya, sebentar ya. Kemudian ada garis 2 berarti berhenti agak lama, seperti tanda titik. Kemudian ada garis miring 3, itu berarti berhentinya lama sekali. Nah, biasa digunakan pada akhir puisi. Begitu ya. Kalau 1 garisnya berarti koma, sebentar berhentinya. Kemudian kalau 2 garisnya tanda titik agak lama. Kemudian garis 3 lama sekali berhentinya ya. Begitu, paham ya? Nah, selanjutnya perhatikan cuplikan puisi berikut. Nah, kita lihat ini, ada 1 bait puisi ya. Sebelum diberi tanda jeda, aku hanya bisa berucap terima kasih pahlawanku, kau yang telah berjuang demi bangsa, kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata merdeka. Nah, itu jika tidak ada tanda jeda ya. Ini puisi asli, sebelum kita membacanya ya, maka kita perlu memberi tanda jeda apabila kita ingin membaca puisi dengan baik dan benar. Nah, setelah diberi tanda jeda seperti ini. Aku hanya bisa berucap terima kasih pahlawanku, kau yang telah berjuang demi bangsa, kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata, merdeka. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Itu perbedaannya. Nah, ini langkah-langkahnya saat kita ingin membaca puisi atau mendeklamasikan puisi. Nah, seperti ini. Yang pertama, memahami isi atau makna atau arti dari setiap bait puisi yang akan dideklamasikan ya. Nah, itu tadi yang sebelum tadi tentang kemerdekaan ya, berarti ya maknanya, artinya. Kemudian yang kedua, memberikan tanda jeda tadi, garis 1, garis miring 2 atau garis miring 3. Kemudian 3, memperhatikan intonasi. Nah, intonasi ini naik turunnya, intonasi rendah, tinggi ya. Kemudian tempo. Tempo ini jeda tadi, kemudian irama, nada ya, serta pelafalan saat membaca puisi. Pelafalan ini artikulasinya harus jelas, A, I, U, E, O. Ya, tidak seperti kayak gini. Aku hanya bisa mengucap terima kasih pahlawanku, kau yang telah berjuang. Tidak seperti itu ya. Merdeka. Tidak ya. Harus jelas pelafalannya. Nah, intonasi itu berarti tinggi rendah nada, tadi yang saya sebutkan. Tempo berhubungan dengan cepat lambatnya mengucapkan kata-kata.
Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi, kemerduan bunyi, merdu atau tidaknya ya. Kemudian pelafalannya, bagaimana cara seseorang mengucapkan puisi bahasa dengan jelas berdasarkan huruf atau kata. Harus jelas A, I, U, E, O-nya. Kemudian memperhatikan mimik atau ekspresi yang digunakan sesuai dengan puisi yang kamu bacakan. Jika misalnya mimiknya tentang bahagia, ekspresinya, kemudian sedih, ya, atau sedang marah, ya. Nah, seperti itu. Mimik, intonasi atau mimik itu ekspresi wajah. Seperti itu. Kemudian cara penekanan saat membaca puisi, ya. Nah, bagaimana? Setiap pendengar dapat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satunya cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Nah, contohnya seperti ini. Tak ada waktu yang kusia-siakan. Tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian, menjadi pahlawan cendekia, mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah, menjadikan kebanggaan untuk Indonesia. Nah, di sini kata yang dicetak miring merupakan penekanan dalam puisi. Fungsinya agar makna puisi tersampaikan kepada pendengar. Berarti semangat, nadanya semangat berarti harus seperti apa? Harus penekanannya, intonasi harus kuat. Semangatku hanya untuk menggapai impian. Nah, jangan lemas, semangatku hanya untuk menggapai impian. Nah, tidak perlu semangat ya. Cara membaca pun semangat. Begitu, paham ya? Ada penekanannya saat membaca puisi. Kemudian beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan sebelum mendeklamasikan puisi. Kita menyapa penonton dulu dengan sapaan, kemudian menyebutkan judul dan nama pengarang, ya. Resep membuat jagat raya, buah karya Abinaya Gina Jamila. Seperti itu. Kemudian jangan menunduk kepala saat mendeklamasikan puisi ya. Kalau nunduk kepalanya nggak kelihatan ekspresinya. Kemudian baca puisi dengan lafal yang jelas, tadi A, I, U, E, O-nya jelas, tidak terlalu cepat ya, supaya penonton bisa memahami puisinya. Kemudian baca puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan, sedih, senang, semangat ya. Kemudian puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan sehingga tidak perlu membawa teks. Tapi biasanya kalau membaca puisi itu dibawa teksnya ya, sebagai alat bantu saja, tapi sebetulnya kita sudah paham urutan puisinya, sudah hafal ya makna puisinya, isi puisi itu. Kemudian 7, ucapkan salam penutup ya kalau udah selesai, begitu ya. Nah, yang ini nanti dulu ya, ada challenge-nya. Sampai di sini dulu untuk materi puisi ya. Jadi challenge kalian, keterampilan kalian membuat puisi, mengarang puisi, puisinya bebas ya, boleh tentang cita-cita, lingkungan ya, sesuai dengan tema 3 kita ya, pokoknya bebas. Kemudian nanti dibacakan puisi itu, dideklamasikan puisi karangan kalian, lalu divideokan dan dikirim ke ustazah. Begitu ya untuk nilai keterampilan bahasa Indonesia. Oke, baiklah, demikian untuk materi puisi. Lebih dan kurangnya ustazah mohon maaf ya. Jika belum jelas, boleh ditanyakan ke ustazah melalui WhatsApp pribadi. Kita tutup dengan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.